Kita lanjut di bagian 2 ya. Yang tadi sudah kita spet 5 cc, ini obatnya cefotaxim misalkan. Kemudian kita lepas dari vial obatnya, kemudian kita ganti jarum yang baru, jarum yang untuk disuntikan ke pasien. Sudah seperti ini, kita lakukan aspirasi dulu sampai tidak ada udara. Oke, sudah. Kalau sudah kita siapkan, maka kita letakkan di bak instrumen. Kemudian kita cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air yang mengalir di wastafel. Sudah. Kemudian selanjutnya kita dekatkan alat ke pasien. Kita lakukan tahap orientasi ke pasien. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuntikan melalui intravena atau IIV di pembuluh darah Bapak. Kalau memang belum terpasang infus ya. Kalau sudah terpasang dijelaskan, nanti akan saya suntik di bagian infus Bapak atau Ibu. Waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah ini benar dengan Tuan A atau Tuan B? Kalian cek dulu di gelang identitasnya. Kalau sudah benar, apakah Bapak atau Ibu bersedia? Kalau bersedia, maka kita langsung ke tahap kerja. Tahap kerja yang pertama, ini misalkan tangan pasien ya. Kita dekatkan bengkok. Kemudian selanjutnya kita pasang perlak pengalas. Bapak atau Ibu, mohon maaf, tangannya diangkat ya. Kemudian selanjutnya setelah itu, ini yang pertama kita diinfus saja dulu ya, diinfus supaya lebih mudah penyuntikannya. Jadi nanti mahasiswa tinggal menyuntikkan di daerah karet ini. Kita siapkan, posisikan pasien senyaman mungkin ya, jaga privasi juga. Kemudian kita ambil obat yang tadi sudah disiapkan. Dan juga jangan lupa menggunakan alkohol swab untuk melakukan disinfeksi. Kita lakukan disinfeksi di daerah yang akan kita tusukkan. Ini adalah di bagian karet ini. Kita disinfeksi supaya tidak ada kuman atau bakteri yang ada di situ. Kemudian selanjutnya kita lepas menggunakan satu tangan, one hand. Kemudian kita letakkan di bak instrumen. Nah, ini sudah menghadapnya tetap ke atas penyuntikannya, jarumnya. Kemudian kita tusukkan di daerah karet ini. Tusukkan ya, jangan sampai menembus ya. Kita kira-kira dia sudah masuk atau belum. Ini sudah ke pembuluh darah pasien ya. Kemudian kita aspirasi sedikit. Kalau sudah ada darah berarti benar dia masuk ke vena, jadi ada darahnya. Jangan lupa ininya diklem dulu. Diklem pelan-pelan. Tapi kalau pasiennya merasa sakit karena pekat obatnya, maka kita boleh buka sedikit-sedikit. Jadi kita main di ini. Klem di infus ya. Kemudian kita klem dulu, baru kita masukkan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan terus sampai semuanya masuk. Ya, kalau sudah kita cabut, kemudian kita tutup spetnya atau langsung buang ke bengkok juga boleh, atau safety box ya, langsung dibuang ke safety box. Kalau menutup menggunakan one hand juga boleh. Kita tutup dengan one hand ya. Ini di sini kita tutup menggunakan one hand. Ya, kita tutup seperti ini. Ya, sudah. Kemudian kita buang. Baru setelah itu kita alirkan kembali supaya nanti dia lebih tidak sakit ya, karena ini nanti sebagai pengencer juga. Ya, sudah. Itu adalah penyuntikan melalui infus. Kalau melalui pembuluh darah, kita sama seperti tadi ya. Kita spet obatnya. Ini obatnya. Kemudian kita lepaskan tutupnya, tutup needle. Kemudian kita cari pembuluh darahnya. Ini ya, kelihatannya menonjol. Ini yang paling menonjol seperti ini adalah vena. Kemudian jangan lupa kita lakukan disinfeksi dulu di daerah vena. Bisa sekali swab seperti ini atau sirkuler. Ya, sirkuler. Kemudian baru setelah itu kita agak ditarik ya supaya pembuluh darahnya difiksasi. Kemudian setelah itu kita tusukkan ya, menjelujur. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke vena. Kemudian kita aspirasi, jangan lupa ditarik dulu. Kalau ada darahnya berarti dia benar masuk ke IV atau intravena. Tapi kalau belum ada darah, kalian harus cari dulu sampai ada darahnya. Baru setelah itu kita lakukan penyepetan. Masukkan pelan-pelan. Kemudian kita ambil pas alkohol atau alkohol swab, kemudian kita tekan seperti ini, kemudian kita tarik. Kita dab dulu sebentar, ini kita buang. Kita tunggu sampai darahnya
tidak keluar ya, tidak keluar. Ini hampir sama dengan prosedur pengambilan darah caranya. Tapi kalau pengambilan darah kan kita tarik darahnya, kalau ini kita masukkan obatnya masuk. Oke, kalau sudah kita cek kembali apakah ada hematom atau tidak. Kemudian selanjutnya kita buang kapas alkoholnya, sudah selesai. Kemudian kita observasi dia ada darah keluar lagi atau tidak. Kalau ada darah keluar kita dab lagi. Oke, itu adalah teknik penyuntikan untuk intravena. Intravena itu harus tepat di venanya. Kalau sudah selesai, kemudian kita bereskan alat, kemudian selanjutnya kita tanyakan perasaan ke pasien. Bagaimana Bapak atau Ibu perasaannya? Apakah tadi sakit? Cukup sakit Pak. Ya sudah, nanti tarik nafas dalam supaya nanti tidak sakit. Kita observasi kurang lebih 3-5 menit apakah ada keluhan atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita langsung pamitan ke pasien. Bapak atau Ibu, terima kasih. Saya akan kembali lagi nanti, kita kontrak waktu ulang ya, 5 atau 8 jam nanti akan memberikan obat yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada yang dibutuhkan bisa menghubungi kami di nurse station. Terima kasih, assalamualaikum, kita pamitan. Jangan lupa kita dokumentasikan telah dilakukan tindakan penyuntikan melalui intravena, obat misalkan cefotaxime, dosisnya berapa, pada tuan A, di ruang apa, tanggal berapa, dan tanda tangan dan nama jelas. Oke. Lepas handscoon dan cuci tangan, jangan lupa terakhirnya. Dan juga kalau penyuntikan ini, kalau antibiotik itu harus dilakukan cek alergi atau tidak dulu ya, dilakukan IC dulu, intrakutan baru dimasukkan ke intravena, jangan langsung ke intravena, takutnya nanti ada respon yang tidak bagus atau alergi ya. Jadi dilakukan intravena dulu, baru intrakutan, baru intravena untuk cek alerginya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.